Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran daring IPS berbasis Google Classroom. Jadi, kelompok 4 berisikan yang pertama Anissa Nurfadilah, yang kedua Muhammad Ihsan Hanif, yang ketiga ada Zuyina Fajratikal Ulia. Yang pertama, mengenai pengertian Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Google Classroom adalah serangkaian tools produktivitas gratis dari Google meliputi yang pertama ada Gmail, yang kedua Drive, dan yang ketiga Docs. Tersedia untuk berbagai pengguna Google Apps for Education. Pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap efektivitas pembelajaran. Yang pertama, efektivitas pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau membawa hasil. Jadi, arti dari efektif adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang atau seseorang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Maka dari itu, efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa baik suatu rencana dapat dicapai. Semakin banyak yang bisa dicapai, semakin efektif kampanyenya. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai. Kemudian menurut Supriyadi, pembelajaran efektif adalah sekumpulan yang struktur meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas pembelajaran adalah alat ukur keberhasilan dari suatu proses interaksi antara siswa maupun antar siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran efektif dan efisien, perlu adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. 2. Hubungan Google Classroom terhadap pembelajaran IPS. Menurut penelitian Asher Paul Nenggolan dan Rizky Basta B. Manalu, penggunaan Google Classroom berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Cahaya Pengharapan Abadi. Penggunaan Google Classroom pada situasi COVID-19 ini sangat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Efektivitas pembelajaran dengan Google Classroom di SMP Cahaya Pengharapan Abadi termasuk dalam kategori cukup efektif berdasarkan data penelitian tersebut. Keefektifan pembelajaran dari kemudahan penggunaan Google Classroom ini berarti pembelajaran secara daring tidak menjadi hambatan bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Melalui Google Classroom, siswa memiliki akses ke materi, contoh pertanyaan, dan tugas yang dikirim oleh pengajar. Google Classroom memiliki kemanfaatan terhadap efektivitas pembelajaran melalui penggunaan Google Classroom, maka dapat meningkatkan produktivitas belajar dan mengajar sehingga Google Classroom cukup efektif dalam proses pembelajaran di SMP Cahaya Pengharapan Abadi. Kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Kelebihan Google Classroom. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Google Classroom ini mudah digunakan melalui smartphone, komputer, atau laptop.
Sistem pembelajaran ini cukup mudah diakses oleh siapapun. Seseorang yang memiliki Google Apps, Gmail, Dokumen, dan Drive dapat menggunakan Google Classroom. Selain itu, desain yang sederhana memudahkan kita saat menggunakannya, seperti opsi tugas, pengiriman dan pelacakan, komunikasi dengan seluruh kursus atau individu, belum lagi adanya pemberitahuan melalui email dan notifikasi. Yang kedua yaitu menghemat waktu dan ruang. Google Classroom dirancang agar menghemat waktu, karena dengan mudah dapat mengintegrasikan penggunaan aplikasi Google lainnya seperti dokumen, Drive, slide, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fleksibel. Aplikasi ini dapat digunakan oleh guru dan murid dalam lingkungan tatap muka ataupun full daring. Karena penggunaan Google Classroom yang dapat mengatur distribusi tugas dan pengumpulan tugas dengan otomatis, dan juga sistem virtual pada Google Classroom yang memudahkan guru dan murid untuk melangsungkan pembelajaran dimanapun dan kapanpun dengan akses internet. Selanjutnya yaitu gratis. Google Classroom ini sudah dapat digunakan oleh siapapun untuk membuka kelas di Google Classroom, asalkan memiliki akun Gmail. Selain itu, kita dapat mengakses semua aplikasi lainnya seperti Drive, Dokumen, Slide, dan lain sebagainya cukup dengan mendaftar ke akun Google. Yang terakhir yaitu ramah seluler. Google Classroom ini dibuat agar responsif, juga mudah digunakan pada perangkat mobile manapun. Selanjutnya yaitu kekurangan Google Classroom. Yang pertama yaitu Google Classroom terkoneksi dengan internet. Sebenarnya, Google Classroom bisa diakses tanpa internet pada versi aplikasi, namun tanpa bisa mengakses fitur unggah tugas atau bahan ajar. Jika menggunakan versi web, tidak dapat diakses tanpa internet. Yang kedua yaitu pembelajaran berupa individual sehingga mengurangi pembelajaran sosial peserta didik. Pembelajaran melalui Google Classroom menghambat guru dan siswa tidak dapat berkomunikasi secara langsung, seperti melihat mimik muka, gerak-gerik, serta mendengarkan cara pengucapan kalimat yang dilontarkan, sehingga dapat menghasilkan miskomunikasi. Selanjutnya yaitu file error saat Google Drive penuh. Saat Google Drive error atau penuh, maka pengguna atau guru dan murid tidak dapat mentransfer file. Dengan begitu, penggunanya harus membeli penyimpanan atau menginstal penyimpanan cloud. Yang terakhir yaitu membutuhkan spesifikasi hardware, software, dan jaringan internet. Penggunaan Google Classroom membutuhkan media pendukung berupa hardware seperti laptop, handphone, dan komputer, software berupa Google, dan internet yang memadai. Karena apabila internet tidak memadai, akan terjadi gangguan dan berdampak pada proses belajar. Baik, Misalnya, sekian dari kami. tugas yang akan telat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.